Di tengah kawasan Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdiri sebuah masjid dengan tampilan yang berbeda. Masjid Chia Kang Ho, dengan arsitektur yang unik, tak sekadar menjadi tempat ibadah umat muslim, di baliknya menyimpan banyak kisah, perjalanan iman, dan indahnya keberagaman. Ketika kita memasuki area komplek Masjid Chia Kang Ho, akan langsung disambut oleh gerbang utama yang terlihat besar, dengan bentuk atap yang mengingatkan kita pada arsitektur kelenteng Tionghoa. Tidak hanya itu, kekhasan dari arsitektur bernuansa budaya Tionghoa juga sangat terlihat di seluruh bagian masjid ini. Salah satunya adalah warna merah dan kuning menyala, serta ornamen yang tampak menonjol. Memasuki area masjid, kita akan melihat lorong kiri dan kanan masjid yang membentang rapi. Lorong ini menjadi jalan bagi jemaah menuju ruang ibadah. Di sepanjang lorong ini, terlihat berbagai ornamen yang tak hanya menambah keindahan, namun juga membisikkan perpaduan budaya yang hidup di dalam masjid ini. Bergeser ke bagian belakang masjid, terdapat area terbuka yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan jemaah. Disinilah tausiah disampaikan dengan nuansa penuh kebersamaan. Memasuki bagian dalam masjid, ketenangan terasa menyelimuti ruang ibadah. Ruang ibadah terlihat tertata rapi, dengan sentuhan ornamen khas yang menambah rasa nyaman bagi jemaah saat menjalankan ibadah. Bersama cucu pendiri Masjid Chia Kang Ho, kita akan menyelami cerita keluarga dan perjalanan masjid ini sebagai rumah iman dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Wilan Hakiki. Saya di sini selaku Ketua DKM Masjid Chia Kang Ho, dan alhamdulillah saya di sini juga sebagai cucu dari almarhum Chia Kang Ho, dan saya juga putra dari penggagas berdiri masjid ini, yaitu Bapak Haji Budianto. Oke, Pak Wildan, ini kan kita bakal bahas banyak tentang Masjid Chia Kang Ho Ya, ini betul, ya Pak. betul, Nanti betul. kita bakal jalan-jalan, melihat setiap ornamen dan detail dari masjid ini. Ya, Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan pembuka nih Pak. gimana? Bapak Wildan ini sendiri, kalau menganggap kebersamaan dan ketakwaan itu Ya. dari representasi masjid ini itu seperti apa sih Pak? Kalau saya anggap kebersamaan di representasi masjid ini tuh bisa kita lihat, ini kan masjid bisa dibilang dari berbagai sebenarnya dari tiga budaya yang ini ya, seperti ada Cina, Betawi, dan Arabnya mungkin kan. Nah, kalau dari Cinanya itu kita ngambil tuh dari almarhum kakek saya, Chia Kang Ho. Ya. Betawinya itu dari almarhum nenek saya, yang kebetulan dia asli Betawi sini juga. Oke. Dan Arabnya mungkin nuansa Arab, mungkin kan karena kaligrafinya ya, mungkin. Dan untuk kebersamaan ini bisa kita jadi satukan, kita mix lah dalam satu bangunan masjid ini gitu kan. Jadi satu masjid ini, satu bangunan ini merepresentasikan Representasikan berbagai berbagai macam macam kalangan masyarakat, begitu ya Mas ya? Betul, seperti lampion-lampion ini kan sebenarnya kan nggak ada arti apa-apa, cuma hanya seni lah gitu kan, karena masjid ini berdiri di lingkungan mayoritas yang beragama non-muslim. Dan kita juga di sini hidup berdampingan gitu Ya, ya Pak betul, Wildan tanpa ya. ada gesekan. Nah ini nggak banyak yang tahu kalau misalnya masjid ini, Masjid Chia Kang Ho ini, Ya. itu tuh ada pengajian khusus buat mualaf. Nah boleh diceritain nggak nih Pak? Nah, satu uniknya masjid ini tuh, kita di sini di hari Minggu ba'da asar sore itu kita punya satu program pengajian khusus mualaf. Oke. Dan alhamdulillah jamaahnya itu ya masih belum begitu banyak sih, kurang lebih tuh sekitar ada 15 orangan lah, dan itu 15 orang. Oke. mualaf sekitar sini, dan juga banyak lansia. Nah, itu kita bikin program khusus mualaf ini di hari Minggu itu pengajian. Kita ingin mewadahi para saudara-saudara saya yang sudah masuk muslim, untuk mereka belajar menuntut ilmu agama Islam dimulai dari nol lagi, seperti tata cara sholat, tata cara berwudu, dan fikih lah. Mungkin dari awal, kenapa kita bikin pengajian mualaf ini, karena kita ingin mereka tuh lebih dalam lagi mengenal agama Islam gitu kan, dan lebih benar lagi, lebih baik lagi tata cara mereka sholatnya gitu kan.
kenapa kita kumpulkan di sini kan, satu, mereka yang sudah pada lansia mungkin kan kalau untuk ngaji keluar kan mereka malu. Iya, malu. Satu, kenapa mereka malu? Kalau mereka menanyakan sesuatu hal yang basic lagi ke ibaratnya ke pengajian-pengajian umum di luar sana yang sudah kebanyakan yang ilmunya mungkin sudah kan, dan kita pilih ustadznya ini juga yang agak sabar. Oh iya. Agak sabar, sama yang menjelaskannya itu yang gampang dicerna dan tidak bahasa-bahasa yang sulit lah gitulah, sehingga mereka itu cepat tangkepnya lah. Alhamdulillah semenjak masjid ini berdiri sudah ada sekitar 4 orang yang sudah masuk Islam di sini. Kita bakal bahas lebih lanjut Ya, lagi. boleh. Tapi kita jalan-jalan dulu lagi ya Mas ya. Oke. Ya. Masjid Chia Kang Ho bukan hanya sekadar bangunan, melainkan wujud nyata rumah ketakwaan dan kebersamaan. Di sini, umat dari berbagai latar belakang bersatu dalam ibadah dan silaturahmi. Masjid yang terletak di daerah mayoritas masyarakat Tionghoa ini berawal dari rumah seorang tokoh yang bernama Chia Kang Ho, seorang keturunan Tionghoa yang kemudian memeluk Islam dan kini dikenal sebagai Haji Abdul Soleh. Setelah beliau wafat, ketujuh anaknya sepakat mewakafkan tanah ini untuk membangun masjid. Peletakan batu pertama dilakukan pada Oktober 2022. Pada 2023, Masjid Chia Kang Ho mulai digunakan untuk sholat jamaah, tarawih, Idul Fitri, dan Idul Adha. Disinilah seluruh umat dari berbagai daerah berkumpul, memperkuat iman dan rasa kebersamaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan keluarga Chia Kang Ho membangun masjid ini bukan hanya tentang tempat ibadah, melainkan juga menyebarkan nilai ketakwaan, kebersamaan, dan toleransi bagi masyarakat. Meski berada di lingkungan dengan mayoritas non-muslim, masjid ini tetap menjadi pusat ketakwaan dan ukhuwah. Hingga kini, Masjid Chia Kang Ho menjadi pusat pengajian dan pembinaan mu'alaf setiap minggunya. Oke, Mas Ya, Wildan, kita kan tadi udah jalan-jalan ya Mas ya, kita ngelihat ornamen-ornamen dan detail-detail yang ada di masjid ini. Ya. Dari Mas Wildan sendiri nih saya punya pertanyaan nih Mas. Bagaimana sih Mas sejarah dari pembangunan masjid ini? Didirikan tahun berapa, kemudian diresmikan tahun berapa gitu ya Mas? Untuk sejarah pembangunan masjid ini peletakan batu pertamanya itu 8 Oktober tahun 2022. Oke. Dan sampai sekarang ini sebenarnya kita masih terus berproses. Bisa dikatakan sampai saat ini tuh masih kurang lebih sekitar 85% lah, ya tinggal finishing aja yang bisa kita lihat kan. Nah, untuk ini kenapa lama, karena kita ornamen-ornamen ini semua custom. Karena kan nggak ada yang ready kan, dikarenakan bentuknya yang bisa dibilang yang nggak umum lah gitu kan, kayak ya itu sih yang bikin ini masjid dibangunnya agak lama gitu sih. Kurang lebih ini kapasitasnya untuk berapa Mas? Kapasitasnya kurang lebih, karena ini kita bangunan 1 lantai ya, ini kurang lebih di dalam area utama ini menampung sekitar 200 jamaah nih. Di dalam ruang utama. Kalau untuk luar itu bisa 100, ya kurang lebih 300 lah. 300 jamaah 300 ya? jamaah untuk di luar dan di dalam ini ya. Oke Mas, satu lagi nih Mas. Kenapa namanya itu Masjid Chia Kang Ho, bukan Abdul Soleh ya? Oh gitu. Iya. Kenapa namanya yang kita pakai Chia Kang Ho? Karena bentuk bangunannya ini kan bangunan Cina gitu lah ya kan. Ya kan, mungkin ayah saya pengennya tuh ada unsur nama Cinanya beliau mungkin kan. Jadi kita pakai itu Chia Kang Ho. Dan kebetulan di lingkungan masjid ini mayoritas non-muslim semua. Kenapa kita juga bikin masjid berbentuk seperti kelenteng ini? Kita ingin membuktikan lah ke mereka kalau Islam itu toleransi kuat juga kan. Ibaratnya kita ingin menunjukkan kalau kita tuh Islam tidak kaku gitu kan. Sebenarnya kan ada nilai-nilai budayanya juga kan kalau bentuk bangunan seperti ini kan. Baik, betul. Oke Mas, boleh kita lanjut ke sini Mas?
Masjid Cakang Ho menjadi ruang yang menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mempererat kebersamaan. Disinilah nilai hablum minallah dan hablum minannas berpadu, yang selengkapnya akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Heriawan selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pemirsa Resonansi Ramadan yang budiman, yang saya hormati, saya muliakan. Pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita tahu Ramadan hadir, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan hamba-hambanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya kaum mukminin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membincangkan sedikit sisi ketakwaan kita. Tentu ketakwaan dalam dimensi pertama adalah ketakwaan dalam rangka hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ditandai dengan semakin dekatnya dengan Allah, semakin merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menghadirkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak jujur karena dia merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah merasa dilihat oleh Allah dalam kesehariannya, maka dia akan bersikap jujur, akan bersikap empati, akan bersikap yang sesungguhnya sebagaimana mestinya seseorang bersikap kepada dirinya, kepada Allah, dan kepada lingkungannya. Ada sebuah cerita terkait dengan hablum minallah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kunjungan inkognito ke lapangan untuk memeriksa seperti apakah ketakwaan umatnya pada saat itu. Uniknya adalah pada saat bertemu dengan seorang pemuda, kebetulan dia adalah sedang mengembalakan ratusan ekor kambing sebagai pekerja pada seorang majikan yang mempunyai kambing-kambing tersebut. Umar menggoda, ya, kata Umar bin Khattab, "Ya fulan, wahai anak muda, jual kepadaku seekor kambing." Anak muda ini dahsyat luar biasa. "Mohon maaf Tuan, kambing ini adalah milik Tuhan saya, bukan milik saya. Saya tidak pernah mungkin menjual kambing-kambing ini, meskipun yang memilikinya tidak mengetahui, ya, tetapi Allah Maha mengetahui kalau saya melakukan penyimpangan." Oh, ini kan luar biasa. Ini hablum minallah, ya, bahwa seseorang yang melaksanakan puasa dan kemudian ketakwaannya meningkat, akan lebih terasa bagaimana Allah melihat dia, mengetahui dia, memantau dia, sehingga dia berbuat jujur, tidak melakukan penyimpangan karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dimensi yang pertama. Dimensi yang berikutnya adalah dimensi ketakwaan berupa hubungan antar manusia. Nah, inilah dimensi yang menjadi pengejawatan dimensi yang pertama. Kalau pertama tadi adalah hablum minallah, kokoh hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat hubungan dengan Allah kokoh, hubungan dengan manusia pun menjadi kokoh. Dia akan empati pada manusia yang lain. Dia tidak berbuat zalim, dia berbuat adil, dan dia jujur dalam segala lingkup hidup dan kehidupannya. Itulah hablum minannas. Oleh karena itulah orang-orang ketika ada pada posisi memiliki kekayaan yang lebih, dia akan empati pada yang tidak punya. Jika seseorang memiliki jabatan, memiliki kewenangan, maka kewenangannya akan dibuat untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itulah, mari di Ramadan ini kita hadirkan dimensi ketakwaan, baik dimensi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu hablum minallah, maupun dimensi dengan manusia yaitu hablum minannas. Itulah beberapa sisi ketakwaan yang harus hadir dari bulan suci Ramadan ini.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.